nama pena saya seorang penulis, gitu ya, seorang penulis buku dan alhamdulillah sudah nulis dua buku, gitu ya. Buku pertama tentang kata kaya dalam pengasuhan, buku kedua manajemen pendidikan Islam, manajemen pendidikan pengasuhan, gitu ya. Nah, eh, dari harapannya adalah kegiatan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kita sama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua, gitu ya. Terkait dengan tema hari ini, anakku bukan milikku, begitu ya. Jadi sebenarnya ini anak-anak siapa, begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau misalnya memang bukan anak kita, bukan milik kita, gitu ya, anakku tapi bukan milikku, jadi apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Itu menjadi tanda tanya besar, begitu ya. Nah, sebenarnya saya nama aslinya Abdul Aziz ST MPD, begitu ya. Sarjana Teknik Elektro, S2-nya Manajemen Pendidikan Islam. Lalu 2013 yang lalu saya mendirikan, gitu ya, membangun sebuah komunitas keluarga cerdas yang mudah-mudahan secara filosofi keluarga cerdas itu kalau diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya kepada akhirat. Jadi mempersiapkan dirinya kepada akhirat, mempersiapkan bahwa nanti akan seperti apa, gitu ya. Kalau hubungannya dengan keluarga, berarti dia mempersiapkan dirinya dan keluarganya menghadapi akhirat. Apakah akan mati husnul khotimah atau suhul khotimah, begitu ya. Nah, untuk mencapai ke arah sana, untuk mencapai surganya Allah, mengingat kematian, gitu ya, mempersiapkan diri menuju kematian, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Termasuk hubungannya dengan anak. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Mengingatkan kepada anak, nak, dunia ini hanya sementara. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, oke. Itu sekilas. Saya berasal dari Cimahi, ya, itu ya Jawa Barat. Tadi juga alhamdulillah ya, dari komen-komennya ada yang Sidoarjo, begitu ya. Ini dari Bu Ayu, ada ada Pak Ardi dari Banda Aceh, Masya Allah, dari ujung ujung Sumatera, begitu ya, Banda Aceh, begitu ya, ujung Indonesia. Hmm. Di sini juga ada dari Samarinda, Kalimantan, begitu ya. Alhamdulillah dari Kalimantan, dari Pamengkasan Madura, Porong, Abi Yunus dari Porong, begitu ya. Eh, saya ibu punya mertua, begitu ya. Punya mertua itu dari Banyuwangi, gitu ya. Dari Porong, Porong Sidoarjo justru. Ya, salam kenal ya, Abi Yunus, gitu ya. Alhamdulillah mertua saya itu salah satunya ya, berarti ibu mertua itu berasal dari Porong, Porong Sidoarjo, ya. Salam kenal. Kemarin mudik itu ke sana ke Porong. Baik, terus selanjutnya terima kasih kepada Kak Arifa ya. Kak Arifa ini adalah anak SMK, ya, anak SMK kelas 12 dari SMK Negeri 3 Cimahi yang saat ini sedang magang, gitu ya, sedang magang di Keluarga Cerdas. Dan beliau saat ini diamanahkan, gitu ya, untuk sambil belajar jadi MC, jadi dia diamanahkan untuk bagaimana meningkatkan skill keahlian menjadi seorang master ceremony, begitu ya. Mudah-mudahan kita doakannya Bapak Ibu sekalian, beliau lulus dengan nilai yang terbaik, dengan hasil yang terbaik, dan PKL-nya juga mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Gitu ya. Kita langsung saja ke dalam materi ini. Saya nggak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu sekalian, karena kalau dilihat dari raut wajahnya, saya termasuk orang yang muda, Bapak Ibu sekalian juga pasti masih muda, begitu ya. Alhamdulillah. Oke deh. Oke, saya fullkan dulu. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, dari PPT-nya. Anakku bukan milikku. Anda, anakku milik siapa kan, gitu ya pertanyaannya. Jadi cuma 10 Desember 2020, gitu ya.
Nah, ini saya langsung saja begitu ya. Anakku bukan milikku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Itu bisa pengetahuan nggak? Allah meliputi Nggak segala bisa. sesuatu. Nah, Jauh di depan. jadi Ya udah, anakku boleh. ini siapa? Ini Allah. Ini saya beberapa waktu yang lalu merenung begitu ya. Sebenarnya ini anak-anak siapa gitu ya kepemilikannya. Apakah ini anakku, milikku? Kalau misalkan memang milikku, berarti semaunya diriku gitu ya. Mau diapain anak ini? Tapi kita berpikir lagi lebih dalam bahwa anak ini bukan milik kita gitu ya. Dari para penceramah yang sudah kita dengarkan gitu ya di mana-mana begitu bahwa anak kita adalah titipan. Maka sejatinya hari ini Bapak Ibu sekalian gitu ya, punya anak yang sudah SMA, SMP, SD, TK, bahkan kuliah begitu ya. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga gitu ya. Nah, karena Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 126, punyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa yang ada di langit apapun, bintang, rasi bintang gitu ya, cahaya matahari dan sebagainya begitu. Begitu pun ada yang ada di bumi. Yang ada di bumi itu ya macam-macam tumbuhan, manusia, batu, gunung, sungai dan sebagainya. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita bahkan pasangan kita. Pasangan kita itu bukan milik kita. Pasangan kita adalah amanah, adalah titip dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jaga, untuk kita rawat dan untuk kita berjuang bersama-sama ya. Berjuang bersama-sama dalam hal apa? Berjuang bersama-sama di dunia. Yang mudah-mudahan karena anak kita adalah titipan, maka mudah-mudahan anak itu membawa diri kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah. Nah, Allah Maha memiliki. Nah, perasaan seorang orang tua gitu ya, perasaan seorang orang tua terhadap anaknya adalah hak alami dan jadi memang ini adalah anakku. Itu adalah perasaan yang lumrah gitu ya. Zat adalah anakku. Itu adalah perasaan yang alami dan kuat gitu ya. Emang anakku gitu ya, secara dunia gitu ya. Secara genetik, eh, Zaid itu anakku itu adalah kepunyaannya ayah dan ibunya begitu ya. Namun penting bagi kita untuk selalu mengingat bahwa anak adalah titipan Allah. Ketika kita merasa memiliki anak secara penuh tanpa mengetahui kepemilikan Allah yang sebenarnya, maka dapat muncul beberapa dampak negatif, baik bagi diri kita sebagai orang tua maupun bagi anak kita sendiri. Jadi saya merenung berpikir eh, kalau misalkan saya merasa anak itu milik saya, apa yang akan terjadi? Gitu ya. Kalau misalkan saya merasa anak itu milik Allah, apa yang akan terjadi? Nah, maka dapat muncul beberapa dampak negatif kalau misalkan kita merasa bahwa anakku adalah milikku. Nah, kalau kita merasa bahwa anakku milikku, itu akan beberapa dampak. Salah satunya, terlalu mengontrol. Ketika merasa memiliki anak sepenuhnya, orang tua cenderung ingin mengontrol setiap aspek kehidupan anak. Mulai dari pendidikan, pergaulan, hingga pilihan hidup gitu ya. Bahkan pilihan pasangan gitu ya. Nah, ini dapat menghambat perkembangan kemandirian dan kreativitas. Jadi ada satu kasus gitu ya, ada seorang ibu punya anak sudah kuliah dan dia pengen punya menantu itu adalah seorang dokter karena anaknya adalah farmasi, apoteker begitu ya. Tapi dia menginginkan menantu itu seorang dokter. Mungkin dia merasa ya sebagai orang tua ini anakku punya hak dong untuk memilih pasangan gitu ya. Pasangan untuk anakku. Jadi punya hak untuk memilih menantu gitu. Tapi tanpa disadari sikap seperti itu terlalu mengontrol anak gitu ya. Jadi sehingga anak tadi yang apoteker ketika memang diharuskan kan gitu ya, karena anak laki-laki harus taat sama ibu dan ibu mintanya calon menantu anak dokter gitu ya. Jadi berat gitu ya. Bagi anak itu jadi berat. Jadi dia tidak punya pilihan sendiri untuk menentukan pasangan hidup. Nah itu
salah satu dampak negatifnya. Jadi kalau misalkan kita merasa anakku milikku, maka kita akan muncul rasa untuk mengontrol, mengendalikan, memilihkan gitu ya, mengontrol setiap aspek kehidupan anak. Yang kedua, stres dan kecemasan berlebihan, ketakutan kehilangan atau kegagalan dalam membesarkan anak dapat memicu stres dan kecemasan yang berlebihan pada orang tua. Wah, anakku nggak berhasil nih, gitu ya. Apakah aku salah didik, gitu ya. Nah, itu bisa jadi bukan salah didik, tapi kita merasa memiliki anak. Padahal anak itu adalah milik Allah. Allah langsung yang mendidiknya, gitu ya. Allah langsung yang memberikan rezeki, Allah langsung yang memberikan pendidikan, pengasuhan dan sebagainya, gitu ya. Yang ketiga, kesulitan menerima perubahan. Ketika anak tumbuh dan berubah, orang tua yang merasa memiliki anak sepenuhnya mungkin kesulitan menerima perubahan itu dan merasa kehilangan kendali. Jadi dulu anak itu kalau misalnya usia 0 sampai 7 tahun ya disimpan aja di dalam rumah. Karena itu merasa anakku gitu ya. Nggak boleh ada orang lain yang mengambil. Pas sudah besar dia berubah. Dia pergi keluar, dia asik dengan teman-temannya, dia asik dengan kelompoknya, dia asik dengan komunitasnya, dia asik dengan pasangan hidupnya. Dan kita merasa kehilangan. Bisa jadi masalahnya bukan pada anaknya, tapi pada rasa kita sebagai orang tua memiliki anak. Aku kehilangan anak gitu ya. Kehilangan perspektif, terlalu fokus pada keinginan dan harapan kita sendiri terhadap anak dapat membuat kita kehilangan perspektif yang lebih luas tentang tujuan hidup. Ingat, anak itu dilahirkan punya tujuan. Anak itu boleh. Jadi gini, anak mau jadi apapun itu terserah anak. Karena setiap manusia yang dilahirkan punya tujuan, punya maksud tertentu. Dan itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Kita sebagai orang tua tidak berhak mengontrol anak, menentukan, nak kamu jadi dokter aja ya. Saran sih boleh gitu ya. Tapi kalau memaksakan bahwa dia harus jadi dokter itu menjadi berlebihan gitu. Karena bisa jadi anak punya takdirnya masing-masing gitu ya. Dan itu pasti setiap manusia yang dilahirkan punya takdirnya sendiri. Nah, pernah nggak sih kita kalau misalkan berpikir punya mobil Pajero begitu ya, punya mobil Pajero, terus hilang, dicuri orang, gitu. Sakit nggak? Sakit. Gitu. Padahal Pajeronya masih cicilan, sakit nggak? Sakit. Tapi kalau misalkan Pajeronya udah lunas, apakah masih sakit ketika kehilangan Pajero? Ternyata masih sakit gitu ya. Terus Pajero ini adalah pemberian hadiah dari sebuah door prize gitu ya, door prize apapun gitu ya. Apakah ada bank yang ngasih atau ada orang tua yang ngasih gitu, ada acara yang ngasih, door prize-nya adalah Pajero, terus kita punya, terus kita merasa memiliki, tiba-tiba suatu waktu Pajeronya hilang. Sakit nggak? Sakit gitu ya. Sebenarnya bukan alasan karena masih nyicil, bukan karena alasan dia pemberian orang yang berharga, dia itu adalah warisan orang tua, bukan itu alasannya kenapa bisa jadi sakit hati. Bisa jadi kita merasa sakit hati kehilangan Pajero itu karena kita merasa memiliki, gitu ya. Padahal Pajero itu milik siapa? Milik Allah. Gitu. Tapi kadang-kadang kita ya lupa gitu, kadang-kadang sering lupanya gitu ya. Kalau Pajero itu milik Allah, terserah Allah suka-suka gitu ya, kapan itu diambil. Begitu dengan anak-anak kita, gitu ya. Bisa jadi anak usia 7 tahun meninggal dunia diambil oleh Allah. Ya terserah Allah gitu ya. Karena Allah yang punya gitu ya. Anak kita meninggal di usia SMA, meninggalkan dunia ini di usia 20, 30 begitu ya. Ya itu terserah Allah karena Allah yang punya gitu ya. Hak Allah, suka-suka Allah gitu ya. Mau mengambil anak itu kapan saja gitu ya. Dan bisa jadi kita merasa sakit hati kehilangan anak karena kita merasa memiliki gitu. Ada pun dampak negatif bagi anak jika anak tidak dikenalkan siapa pemilik aslinya. Nah, kalau misalkan kita merasa bahwa anakku bukan milikku, kita tahu nih bahwa anakku adalah milik Allah. Bagaimana dengan anak kita? Maka sampaikan, nah, kamu ini milik Allah gitu ya. Kamu ini bukan milik ayah ibumu. Karena kalau misalkan anak tidak kenal siapa pemiliknya kan, karena kadang-kadang gini, setiap manusia itu ya aku ini anak siapa gitu ya. Secara biologis anak ayah dan ibu gitu ya. Tapi secara hakikat kepemilikan aslinya anak itu adalah milik Allah gitu ya.
Kalau misalkan anak tidak dikenalkan siapa pemiliknya, maka akan ada beberapa dampak. Pertama, tekanan psikologis. Anak yang merasa terlalu dikendalikan atau memiliki ekspektasi yang tinggi dari orang tuanya dapat mengalami tekanan psikologis yang signifikan, gitu ya. Saya milik orang tua saya dapat uang jajan dari orang tua saya dapat makan dari orang tua saya dapat pendidikan dari orang tua saya. Maka di saat yang sama dia akan merasa, wah pokoknya orang tua saya hebat lah gitu ya. Jadi tergantung ketergantungan diri, ketergantungan anak kepada orang tuanya. Padahal makan, minum, pendidikan semuanya berasal dari Allah, bukan dari orang tua. Orang tua itu hanya lewat aja, hanya numpang lewat. Setiap anak yang dilahirkan sudah ditentukan rezekinya, jodohnya, begitu ya. Lalu amal baik buruknya, takdir baik dan buruknya itu sudah Allah tentukan. Apakah anak itu dapat pendidikan bagus di universitas di luar negeri, universitas swasta yang bagus? Itu bukan karena jasa orang tua, bukan. Tapi memang dari Allah gitu ya. Eh, Kasih sayang Allah gitu ya. Pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezekinya anak, sekolah di sekolah yang bagus melalui perantara orang tua gitu. Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak kita, nak kamu kalau dapat uang jajan, ucapkan alhamdulillah itu dari Allah. Walaupun lewat ibumu, lewat teman, lewat saudara, lewat bos gitu ya. Ya sampaikan juga bahwa gaji yang kita terima hari ini gitu ya, yang diterima oleh anak-anak kita itu dari Allah. Memang syariatnya lewat bos, lewat para direktur dan sebagainya gitu ya, atau lewat para pedagang dan sebagainya gitu ya. Tapi hakikatnya itu dari Allah. Supaya apa? Ketergantungan tentang rezeki itu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, karena manusia itu tidak punya apa-apa, gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kurang percaya diri. Anak yang selalu dibandingkan dengan orang lain atau tidak diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dirinya dapat mengalami kurang percaya diri. Nah ini dia, kadang gitu ya, eh, aku mah anaknya si ibu nggak kerja, gitu ya, kurang pendidikan lagi, jadi kurang percaya diri. Aku mah anak pedagang kaki lima. Hmm, kok temen aku anak orang kaya ya, sekolahnya bagus, bajunya bagus gitu ya. Terus apalagi tasnya bagus, diantar jemput pakai mobil gitu ya. Ya anak kurang percaya diri. Padahal gitu ya, hakikatnya kalau dia merasa bahwa dia adalah milik Allah yang maha kaya, yang maha luas kuasanya, yang maha raja, begitu, yang merajai, begitu. Itu akan menimbulkan bahwa aku ini milik Allah, ya Allah lah yang memberikan aku rezeki, Allah lah yang memberikan kemampuan kepadaku. Jadi kalau aku punya sesuatu, minta sesuatu, perlu sesuatu, ya kepada Allah gitu. Ya, kalau misalkan anak kenal siapa pemiliknya. Orang tua saya wa- apa ya, secara ekonomi rendah, tapi saya pengen kuliah di luar negeri. Kalau anak itu mengenali siapa pemiliknya, berdoa kepada pemiliknya yaitu Allah gitu ya, berusaha apa ya, menggait cintanya Allah gitu ya. Ya Allah juga senang dong gitu ya, punya hamba Allah yang anaknya tuh luar biasa ingat sama Allah gitu ya, ingat sama pemiliknya, ingat sama penguasanya. Allah akan kasih insya Allah gitu ya. Setiap yang meminta kepadaku maka akan aku kabulkan, kata Allah kan begitu ya. Jadi biasakanlah anak-anak kita untuk minta segala sesuatu ini kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah sulit menentukan tujuan hidupnya. Anak merasa tujuan hidupnya ditentukan oleh orang lain yang telah berjasa merawat dan mendidik. Padahal gitu ya, siapapun orang tuanya, siapapun orang yang berjasa kepada kita, gitu ya, yang paling berjasa adalah Allah. Allah yang mengatur hidup anak-anak itu. Orang tua mungkin memberikan apa ya, memberikan ya kehidupan, makan, minum, nasihat gitu ya. Tapi itu hanya perantara, itu hanya sebentar. Kadang-kadang kan anak itu bisa loss dari orang tuanya. Jadi siapa yang memberikan pendidikan, siapa yang menjaga anak di luar sana gitu ya? Allah gitu ya. Allah yang merawatnya anak kita gitu ya, baik di sekolah maupun di masyarakat maupun di rumah maupun dalam keadaan tidur.
setiap manusia yang sedang tidur, Allah pegang jiwanya, termasuk jiwa anak-anak itu. Yakinlah bahwa kalau misalkan anak itu tahu tujuan siapa pemiliknya, mestinya dia tahu tahu tujuan hidupnya. Bahwa saya pemiliknya adalah Allah, maka saya harus menjadi hamba Allah, maka saya akan kembali kepada Allah, kepada pemilik rumah ini, orang tua ini hanya sementara, gitu ya. Mobil ini hanya sementara, gitu ya. Maka saya akan kembali kepada Allah SWT. Nah itu, jadi dia punya tujuan hidup bahwa apapun yang saya lakukan hari ini adalah untuk Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita berpikir sebentar sejenak. Seandainya anda, kita gitu ya, orang tua adalah tukang parkir mobil mewah gitu. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan terhadap mobil mewah tersebut gitu ya? Apakah menjaganya sesuka hati atau menjaganya sesuai keinginan pemiliknya? Nah, gitu ya. Jadi bayangkan kita adalah seorang tukang parkir, kita dititipin mobil mewah, entah mobil mewah itu satu, dua, tiga, empat, lima begitu ya. Lantas ketika sudah dititipkan, apakah kita akan menjaganya sesuka hati kita? Ya kita jaga aja mobilnya gitu tanpa ya sesuka hati kita mau diapain terserah kita gitu ya. Pokoknya terserah kita gitu ya karena mobil kita gitu ya. Nah itu merasa memiliki gitu sesuka hati kita atau menjaganya sesuai keinginan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tukang parkir dititipin oleh Allah mobil mewah, sejatinya kita menjaga sesuai keinginan pemiliknya. Tanya sama pemiliknya. Kalau pemiliknya Allah, wahai Allah, ini mobil milikmu. Mau eh, engkau mau saya melakukan apa? Mau seperti apa cara menjaganya? Mau seperti apa cara merawatnya? Mau seperti apa memberikan bensinnya, gitu kan? Karena mobil ini punya Allah, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak kita ini, ya Allah ini adalah anak titipan engkau. Keinginan engkau terhadap anak ini harus seperti apa? Karena engkau lah pemiliknya, bukan saya, orang tua. Orang tua ini hanya titipan. Ya, maksudnya kita sebagai orang tua hanya diberikan titipan anak, gitu ya. Nah, cara menjaganya, cara merawatnya, yaitu tergantung pemiliknya. Siapa pemiliknya? Nah, jika menjaganya sesuai keinginan pemiliknya, maka apa yang diinginkan pemiliknya, gitu kan? Kita punya anak, lalu kita bertanya kepada pemiliknya, yaitu Allah, apa yang diinginkan oleh pemiliknya? Kalau dalam buku FBF Fitrah Based Education gitu ya tahun 2018, tujuan hidup menurut kitabullah adalah manusia diciptakan dengan maksud agar menjadi seorang khalifah yang membuat manusia damai dan membuat alam lestari gitu ya. Jadi tujuan anak kita lahir mau seperti apakan anak kita adalah dijadikan seorang khalifah gitu ya. Khalifah yang membuat manusia damai, tentram gitu ya, membuat alam itu lestari, dirawat, bumi itu dijaga begitu ya. Itu tujuan khalifah, wakil Allah gitu ya. Wakil Allah untuk merawat muka bumi ini. Lalu menjadi imarah yang memakmurkan bumi, pemimpin gitu ya, memakmurkan bumi, menjadi imamah bagi orang lain, memimpin orang untuk tunduk kepada panggilan Allah dan untuk melakukan ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau kita punya anak dan apa maunya pemiliknya, ya ini maunya pemiliknya. Maunya pemiliknya itu anak kita dijadikan seorang khalifah, anak kita dijadikan seorang pemimpin, baik memimpin dirinya sendiri, baik memimpin keluarganya, baik memimpin masyarakat. Itu tergantung takdir yang Allah berikan gitu. Tapi kita sebagai orang tua harus merawat anak-anak kita untuk menjadi seorang khalifah, menjadi hamba Allah gitu ya, menjadi hamba Allah gitu ya, yang taat ibadah, yang selalu ingat dengan Allah gitu ya. Nah, pencipta kamu adalah Allah, nah, kamu itu pemiliknya adalah Allah, maka kamu harus menyembah Allah gitu. Nah, kamu itu adalah seorang khalifah, Allah menginginkan, Allah sebagai pemilik menginginkan menjadi orang yang merawat bumi ini apapun profesinya, apakah itu profesi dokter, profesi dan lain sebagainya begitu ya. Allah menginginkan anak kita itu menjadi seorang khalifah.
menjaga bumi ini menjadi lestari dan sebagainya begitu. Yang penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, tugas kita adalah membantu anak untuk menggali potensi tersebut dan menjadi pribadi yang terbaik sesuai keinginan pemiliknya. Setiap anak yang dilahirkan itu cerdas. Setiap anak yang dilahirkan itu punya potensi yang sudah Allah install di dalam tubuhnya. Allah menciptakan apapun yang ada di dunia ini tidak sia-sia. Pasti punya maksud dan tujuan. Allah menciptakan jin, pasti punya maksud dan tujuan. Allah menciptakan anak-anak kita, pasti punya maksud dan tujuan. Tidak akan sia-sia. Dan pasti memiliki potensi yang sudah Allah tanamkan di dalam diri anak. Nah, tugas orang tua ngapain? Tugas orang tua menjaga potensi itu untuk tumbuh dan berkembang, gitu ya. Bukan malah menguburnya potensi itu tersebut. Nah, lalu fokuslah terhadap apa yang bisa kita kendalikan, biarkan Allah yang mengurus apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan. Masalah anak, kita fokus melakukan apa yang bisa kita kendalikan tentang. Misal, yang bisa kita lakukan terhadap anak, yang bisa kita kendalikan adalah menjaga asupan makanan itu halal dan baik. Menjaga bahwa informasi buku, informasi ustadz, informasi pelajaran, informasi kehidupan gitu ya. Itu adalah hal yang baik-baik saja. Gitu ya. Yaitu uh, kita memilihkan sekolah gitu ya, sekolah yang baik gitu ya. Ya itu adalah tugas kita supaya itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, lalu apa yang tidak bisa kita kendalikan? Contoh, eh, dia mendapat teman yang baik saja atau ada yang buruk juga. Itu di luar kendali kita. Dia mendapatkan informasi yang baik saja atau mendapatkan informasi yang buruk juga. Itu juga tidak bisa kita kendalikan. Nah, anak itu mendapatkan apa di luar sana gitu ya. Kalau orang tuanya ada di rumah, orang tuanya lagi kerja, anaknya sekolah gitu ya. Kita tidak bisa kendalikan anak itu ngapain aja. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita memohon kepada Allah untuk menjaga anak tersebut, gitu ya. Memohon kepada Allah untuk merawat anak tersebut. Karena Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi gitu, jangan sampai kita over stress ya, overthinking gitu. Ih, anak sekolah gimana itu? Sama siapa temennya? Sama ngapain aja, ngobrol apa aja gitu. Jangan sampai itu membuat kita stres gitu. Sebagai orang tua, karena hal-hal seperti itu tidak bisa kita kendalikan gitu. Dan maka kita fokuslah terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Nasihat yang baik kepada anak kita dan sebagainya. Gitu. Nah, lalu apa juga keinginan pemilik terhadap anak-anak kita? Apapun yang dituliskan di dalam Al-Quran itu adalah kehendaknya Allah. Apapun yang dituliskan di dalam Al-Quran itulah keinginan Allah, gitu ya. Nah, Allah menuliskan nasihat Luqman kepada anaknya di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Itu adalah keinginan Allah bahwa anak-anak yang dilahirkan harus dididik seperti ini, gitu ya. Ya suka-suka Allah gitu ya. Allah pengen ciptaannya mau dijadikan seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua, salah satunya gitu ya, janganlah kamu masuk ke bukan manusia diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Allah adalah saya hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah, tidak menduakan Allah gitu ya, tidak menyembah yang lain selain Allah gitu ya. Ya, jadi apa yang harus kita ajarkan kepada anak kita, apa yang harus kita bimbing kepada anak kita, bagaimana cara merawat anak kita. Rawatlah anak-anak kita uh, untuk mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Jadi berbuat baik, ajarkan untuk taat kepada kedua orang tuanya. Hanya kepada kulah tempat kembalimu. Dan ajarkanlah bahwa, nak, kamu adalah milik Allah, kamu akan kembali kepada Allah. Allah akan mendatangkan balasan. Allah maha halus lagi maha mengetahui. Jadi kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak kita itu adalah Allah pasti akan membalasnya. Allah lah yang akan memberikan balasan yang terbaik. Gitu.
sampai ke bawah ya, jadikanlah sholat, jadikanlah sholat, jadi jadikanlah sholat, janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia, itu jangan sombong. Jadi ajarkanlah anak-anak itu untuk tidak sombong. Janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia, jadi jangan bersombong, sederhanakanlah kamu dalam jalan dan luruskanlah suara. Begitu. Kenalkan anakmu kepada Al-Basir, Allah Maha Melihat. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Tuhan adalah Maha Melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Salah satu hikmahnya adalah anak tidak akan berbuat kenakalan-kenakalan tertentu karena ada Allah yang selalu mengawasinya. Jadi ya pahamkanlah anak gitu ya. Pahamkanlah anak bahwa Allah itu Maha Melihat apapun yang dia lakukan di luar sana. Karena orang tua kan nggak bisa menjaga anak gitu ya sepanjang waktu, setiap hari, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun gitu. Maka kenalkan anak-anak kita untuk kenal sama Allah yang Maha Melihat. Nah, kamu ketika di sekolah, kamu berbuat apa, kamu berbohong, kamu berlaku kasar kepada orang, kamu berbuat zalim, kamu korupsi, itu Allah pasti Maha Melihat. Allah melihat. Ya, jadi ya ajarkanlah bahwa salah satu tugas orang tua adalah mengenalkan pemiliknya siapa dan mengenalkan sifat-sifatnya. Bahwa Allah itu maha melihat. Contoh pengamalan Asmaul Husna Al-Basir gitu. Ini salah satu contoh kalau anak paham bahwa Allah itu, anak yakin. Jadi titik utamanya adalah anak itu tahu, anak itu paham, anak itu yakin. Ketika anak itu yakin bahwa Allah itu maha Al-Basir, maka dia akan menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja. Tidak menggunakan panca indera untuk hal yang dilarang Allah, menggunakan indera penglihatan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, memiliki pandangan ke depan, visioner, sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Itu adalah beberapa manfaat ketika kita menggunakan Allah sebagai pemiliknya, Allah sebagai Al-Basir, Maha Melihat. Dan kita tahu bahwa Allah itu Maha Melihat 24 jam. Setiap saat tidak pernah tidur. Beda dengan orang tua kita manusia gitu ya. Manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Yakin bahwa anak adalah milik Allah karena Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan roh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan. Jadi rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsaranya, bahagianya anak manusia itu sudah ditentukan oleh Allah sebagai pemiliknya. Gitu ya. Jangan sampai anak belum dapat kerjaan galau, anak belum dapat pasangan galau, ya. Anak tertimpa musibah galau. Kalau kita lihat ya anak-anak Palestina saat ini mereka sudah kehilangan keluarga, mereka sudah kehilangan orang tua, mereka sudah kehilangan saudara, mereka bahkan kehilangan air bersih dan sebagainya. Tapi mereka yakin bahwa dia milik Allah. Allah yang akan menjaganya. Dia masih tetap bahagia walaupun dijajah oleh negara lain, gitu ya. Jadi anak-anak Palestina itu mereka yakin rezeki, ajal, amal, sengsara dan bahagia itu sudah Allah atur. Kalau meninggal syahid, syahid kembali kepada Allah karena anak-anak Palestina yakin, saya tahu, paham, yakin bahwa Allah pemilik dari setiap anak yang dilahirkan di jajah Palestina. Nah, gimana dengan anak kita di Indonesia, gitu ya? Jadi pahamkan, yakinkan bahwa pekerjaan itu berasal dari Allah, pasangan itu dari Allah, berbuat baik itu karena Allah, ujian, bencana itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dilakukan orang tua di saat semua sudah diatur oleh Allah? Nah, pelajari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai lahir ke dunia sampai meninggal dunia. Kemudian contek apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau menjadi anak, pemuda dan orang tua. Jadi kita harus ini. Allah sebagai pemiliknya telah mengirimkan 2 hal. Satu Quran, 2 Rasul, utusannya, gitu ya. 2 hal ini Allah jadikan sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang terlahir. Siapa yang terlahir? Anak-anak kita, gitu ya.
Maka kitab Allah, Quran itu menjadi petunjuk bagaimana cara kita mendidik anak kita, dan Rasul adalah contoh manusia yang harus kita bentuk, gitu ya. Mulai ketika dia jadi anak, anak kita harus seperti apa ya. Contoh Rasul itu waktu anak-anak seperti apa. Jadi pemuda ngapain, jadi orang tua ngapain. Misal Rasulullah SAW di usia 0 sampai 6 tahun mendapatkan pendidikan bahasa Arab atau bahasa ibu yang fasih, ya, yang fasih, yang bagus dari orang tuanya, gitu ya, yang sempurna. Kalau Rasul kan mendapatkan bahasa yang sempurna dari ibu susuan, gitu ya. Dari ibu susuan, dari ibu kandung, dari kakek, begitu ya. Nah, anak-anak kita mendapatkan bahasa yang fasih, yang bahasa bahasa ibu ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, begitu ya. Itu yang fasih, yang bagus. Itu diajarkan dari orang tuanya, dari orang-orang terdekatnya. Rasulullah suka bermain sama anak-anak. Nah, Rasulullah ketika jadi orang tua suka bermain sama anak. Kita juga sempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anak kita. Rasulullah memisahkan tempat tidur anak dengan orang tua saat anak usia 7 tahun dan sebagainya. Nah, ini contoh bahwa kalau kita yakin bahwa anak itu milik Allah, maka kita harus perlakukan anak itu sesuai keinginan Allah. Keinginan Allah, Allah sudah berikan, sudah tuliskan dalam Al-Quran, dan sudah Allah munculkan dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Bunda adalah guru madrasah pertama bagi anak, ayah adalah kepala madrasahnya, keluarga adalah teman belajarnya, rumah adalah tempat belajarnya, siang sampai dengan malam adalah waktu belajarnya, masyarakat adalah tempat ujian dan berkarya, sekolah adalah salah satu laboratorium. Jadi sekolah itu bukan tempat satu-satunya belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Di rumah bisa belajar tentang eh, tentang manajemen diri, tentang kebersihan, tentang keimanan, tentang perhitungan, dan tentang bahasa. Di rumah bisa, di masyarakat bisa. Guru madrasah pertama kan bagi anak adalah ibunya. Kepala madrasahnya siapa yang pertama? Ya ayah. Nah, ayah, bunda sama-sama kerjasama untuk mendidik anak-anak, memastikan anak-anak itu tumbuh paripurna, mendapatkan pendidikan yang baik, baik di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah. Dan jangan sampai kita beranggapan sekolah satu-satunya tempat untuk belajar. Tidak. Kalau anak tidak sekolah, gini. Anak kalaupun tidak sekolah, ya tetap harus mendapatkan pelajaran di rumah, di masyarakat. Karena di rumah banyak waktu, gitu ya. Kalau misalnya anak tidak sekolah, berarti di rumah harus diajarkan sesuatu. Nah, next, belajar adalah proses yang dinamis, di mana kita mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ini adalah perjalanan untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita, termasuk versi diri anak. Setiap pengalaman hidup adalah kesempatan untuk belajar, mulai dari interaksi dengan orang lain, menghadapi masalah, hingga menikmati keindahan alam, semuanya dapat menjadi pelajaran berharga. Bagi anak, setiap pengalaman hidup anak dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah kesempatan untuk belajar, baik di rumah, di masyarakat, di lingkungan, di sekolah gitu. Lihatlah, sekolah hanya salah satu tempat belajar. Ajaklah dan dampingi anak-anak untuk belajar di rumah, di masyarakat, di alam, di gedung, di sungai, di atas langit, sampai ke belahan bumi lainnya. Pastikan anak-anak tahu alasannya, kenapa dia diciptakan oleh Allah. Siapa dia, siapa Tuhannya, mengapa dia lahir, dan hendak kemana dia pergi. Pastikan anak-anak kita. Karena itu kehendak Allah. Kehendak Allah terhadap anak-anak yang kita, kehendak Allah terhadap titipan anak kepada kita adalah memperkenalkan siapa dirinya, siapa Tuhannya, siapa apa kitabnya, siapa Rasulnya, kenapa dia dilahirkan, dan dia hendak kemana gitu ya. Itu yang harus kita lakukan kepada anak kita karena itu kemauan pemiliknya, pemiliknya. Bahkan ini ada salah satu postingan begitu ya dari Sofi Israfi gitu ya. Ternyata dunia berjalan tak seperti saat kita di sekolah. Dulu saat sekolah kita diajarkan bahwa untuk satu soal maka ada jawaban satu benar. Contoh, saat dapat soal ini, saat orang tua minta tolong melakukan sesuatu, maka apa yang kamu lakukan? Jawabannya simpel, memenuhi permintaan orang tua. Akhirnya kita dapat poin, nilai ulangan kita bagus dan kita akan dipuji. Tapi dalam hidup tidak seperti itu.
terkadang satu persoalan tidak ada jawaban yang benar-benar pasti benar. Contoh ketika kita menghadapi persoalan ini, saat orang tua minta tolong melakukan sesuatu, maka apa yang kamu lakukan gitu ya? Tergantung gitu ya. Apa yang orang tua kita minta? Bisakah kita memenuhi permintaannya? Bagaimana jika permintaannya membuat kita tidak bahagia? Bagaimana jika orang tua minta tolong hal yang tak diinginkan? Jadi dalam hidup untuk satu persoalan, jawabannya bisa sangat variasi gitu ya. Itu pun kita tidak tahu mana yang benar karena kondisi setiap orang berbeda-beda tidak sama. Gitu. Maka dari itu, wahai sahabat gitu ya, terkadang solusi dari persoalan itu bukanlah sibuk mencari jawaban benarnya seperti apa, melainkan menjalani dan menghadapi masalah tersebut. Sambil kita coba mengevaluasi dan perbaiki saat hasil tak sesuai harapan kita. Nah, it, saat kita menjawab dengan benar pasti akan ada aja yang mengkritik gitu ya. Ajarkanlah anak apapun yang dilakukan anak, baik perlakuan baik, pasti ada saja yang mengkritik dan tidak setuju dengan keputusan yang anak lakukan. Berbeda dengan sekolah dulu, yang kalau benar pasti akan dapat poin plus dan akan dapat pujian dari orang-orang kita. Itu pun saat kita bisa menjawab dengan benar. Pasti akan ada aja yang mengkritik dan tidak setuju dengan keputusan gitu ya. Maka dari itu teruntuk untuk sobat produktif semua yang saat ini mungkin sedang mengalami persoalan hidup yang sangat berat. Semoga bisa memberanikan diri untuk menghadapi persoalan yang selama ini hanya dipertanyakan dan disimpan di kepala. Bagaimana dengan anak-anak kita? Anak-anak kita di sekolah itu cuma gitu. Satu soal, satu jawaban benar, dapat poin. Padahal ketika dipraktekkan di dalam kehidupan nyata, satu persoalan, ternyata anak itu bingung. Saya harus jawab seperti apa, gitu ya. Nah, ini jadi bahan pemikiran kita sebagai orang tua. Sudahkah anak kita dibawa dan dihadapkan pada realitas hidup yang sesungguhnya? Satu pertanyaan bisa beragam jawaban. Jadi siapa yang lebih tahu tentang jati diri anak kita? Maksud diciptakan anak kita? Kemana anak kita akan pergi? Zaman apa yang dihadapi oleh anak? Ilmu apa yang harus dipelajari anak? Jadi siapa yang lebih tahu? Apakah tukang parkir yang dititipin? Ya kita itu orang tua yang hanya dititipin. Atau Allah sebagai pemiliknya yang lebih tahu tentang anak kita? Tahu tentang jati diri anak kita, tahu tentang maksud diciptakan anak kita, tahu bahwa anak kita mau pergi kemana, zaman apa yang akan dia hadapi, ilmu apa yang harus dia pelajari, hanya Allah yang tahu. Jadi kalau kita yakin Allah lebih tahu tentang anak kita, lantas sudahkah kita memohon petunjuk kepada pemiliknya, membaca Al-Quran, meniru contohnya, memahami pergerakan zaman, kepala dan guru, ini maksudnya prinsipal itu kepala madrasah dan guru itu bekerja sama. Ayah dan ibu bekerja sama merawat anak-anak gitu ya sesuai kehendaknya Allah. Memahami tahapan perkembangan anak, memahami bakatnya. Anak itu bukan setumpuk pasir yang bisa kita bentuk seenaknya. Tapi anak itu sama seperti kita yang punya hati, pikiran, dan jasad. Jadi anak itu bukan setumpuk pasir yang bisa kita bentuk seenaknya. Nak, kamu jadi dokter, nak, kamu jadi insinyur, nak, kamu jadi bla 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 bla, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu ya. Kita terlalu overprotective gitu ya. Padahal anak itu sama seperti kita mempunyai hati, pikiran, dan jasad yang berbeda. Hati yang berbeda, pikiran yang berbeda. Tugas kita sebagai orang tua adalah fasilitator. Fasilitator yang memfasilitasi dia tumbuh dan berkembang sesuai kehendak pemiliknya. Kehendak pemiliknya seperti apa? Kehendak Allah seperti apa? Terhadap anak kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa seenaknya anak saya harus seperti ini. Enggak. Anak saya harus seperti sesuai keinginan pemiliknya. Siapa Allah. Kita tidak bisa menyalahkan guru dan sekolah atas kekurangan mereka. Tidak bisa mewujudkan ekspektasi kita, harapan kita terhadap anak-anak kita. Karena mereka juga manusia yang tak berdaya. Gitu. Tidak bisa merubah manusia lainnya, tidak bisa merubah anak-anak kita. Hanya Allah sebagai pemilik yang bisa merubah anak-anak kita. Allah yang memegang setiap jiwa anak. Allah yang bisa membolak-balikan hati setiap anak. Gitu ya. Tugas kita, maukah kita berkomunikasi dengan Allah, selalu berkomunikasi dengan Allah di dalam setiap doa, setiap sholat, setiap sujud, setiap merenung, gitu ya. Selalu bertanya kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, minta Allah membimbing anak-anak kita,
dimanapun anak berada, menuntun anak menghadapi kerasnya kehidupan yang selalu berubah, menghadapi kerasnya dunia yang selalu berubah. Nah, dalam sebuah sistem, ini ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Inputnya adalah ilmu. Kita sebagai orang tua belajar tentang parenting. Nah, kita sedang belajar ini adalah proses input. Bagaimana kita memasukkan informasi tentang pengasuhan anak kepada dalam diri kita. Lalu prosesnya, siapa yang berproses? Anak-anak berproses menjadi anak yang soleh, orang tua berproses menjadi orang tua yang soleh. Lalu outputnya, hasilnya, siapa yang menentukan? Allah. Anak kita hasilnya seperti apa setelah dididik oleh kita, terserah Allah sebagai pemiliknya. Kita belajar parenting, belajar metode apapun gitu ya. Apakah hasilnya bagus atau tidak, nerap atau tidak, itu terserah Allah. Lalu ketika sudah terlihat hasilnya, kita harus melakukan evaluasi, evaluasi feedback gitu ya, sehingga feedback ini, evaluasi ini menjadi bahan input selanjutnya. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau kita terlalu cepat begitu ya. Mudah-mudahan ada waktu setengah jam untuk kita saling tanya jawab. Mangga kepada ayah bunda, ada yang mau ditanyakan terkait anakku bukan milikku. Ya, silakan. Ayah bunda, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau raise mangga? Ya, alhamdulillah yang hadir berapa orang yang hadir? Mangga buat Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat, boleh bicara langsung. Ya, baik ini ada dari Bu Ayu begitu ya. Bagaimana cara membentuk bonding yang oke jika anak tertutup atau introvert begitu ya. Nah, bagi anak-anak yang tertutup dan introvert gitu ya, cobalah ajak untuk makan bersama, jalan-jalan bersama di luar gitu ya. Jangan sampai ajak makan di dalam rumah. Kadang-kadang gini, kalau di dalam rumah itu perasaan sudah sumpah begitu ya. Perasaan sudah sumpah. Jadi apapun tidak bisa keluar. Ada sebuah pandangan bahwa ketika seorang anak jalan-jalan di alam gitu ya, di alam jalan tuh naik gunung, di pantai begitu ya, ya memang baunya alam gitu ya, maka dia akan memperlihatkan karakter aslinya. Yang tadinya introvert tertutup, eh, bisa jadi dia akan mengeluarkan segala unek-uneknya. Dan unek-unek itulah yang harus kita perhatikan. Mungkin ketika diajak jalan-jalan ke gunung begitu ya, coba perhatikan reaksinya, apakah dia bahagia atau tidak. Bisa terlihat kan seperti itu. Nah, itu adalah cara membuat kita dekat dengan anak-anak kita gitu ya. Salah satunya ya. Yang kedua, ketika dia mulai terbuka, ketika kita jalan-jalan gitu ya. Jangan, makanya sering-seringlah jalan-jalan dengan anak-anak kita gitu ya. Jangan hanya di rumah saja ketika libur gitu ya. Karena jalan-jalan adalah bagian dari pembelajaran. Jalan-jalan adalah bagian dari pendidikan kita kepada anak gitu ya. Apa pendidikannya? Salah satunya adalah ketika kita jalan-jalan, gitu ya, kita bisa menanamkan nasihat, atau kita bisa tahu sebenarnya anak lagi mikirin apa, sebenarnya anak eh, sudah apa ya, punya masalah apa, begitu ya. Apakah introvert itu bentukan orang tua atau bawaan anak sejak lahir? Kalau saya memahami, anak introvert itu adalah bentukan orang tua. Karena saya yakin, setiap anak, setiap bayi yang lahir, pasti cerewet, seharusnya cerewet, gitu. Anak belajar bayi ya bayi eh, ketika masih suci gitu ya dia berusaha untuk berjalan dia berusaha untuk berlari dia berusaha untuk berdiri dia berusaha untuk berkomunikasi dengan orang sekitarnya dia berusaha untuk cerewet gitu ya. Ya kan itu ya eh, anak nanya A B C kepada orang tuanya gitu kan itu kan tanda dia ingin tahu
Tapi kadang-kadang bisa jadi dia tertutup karena anak tersebut tidak, anak itu merasa tidak didengar oleh orang tuanya. Gitu. Anaknya bertanya tentang A, orang tuanya nggak mau jawab, bahkan memarahi anak. Itu bisa menjadi timbul trauma gitu ya. Ngapain saya banyak tanya sama orang tua, toh nggak didengar gitu ya. Ngapain saya banyak tahu dari banyak bertanya, ngobrol sama orang tua, toh orang tua juga nggak ngerti perasaan saya gitu ya. Padahal ketika dia bayi, dia selalu pengen ingin tahu. Padahal dia selalu pengen banyak bertanya kepada orang sekitarnya gitu ya. Karena introvert itu bagi sepemahaman saya gitu ya, sepemahaman saya itu masih bisa dirubah, masih bisa dibentuk lagi. Dengan cara apa? Ya harus dilatih dia berbicara, mengungkapkan isi hatinya kepada siapa? Kepada orang-orang sekitarnya begitu ya. Karena kadang-kadang kita nggak mau, anak itu nggak mau menyampaikan ceritanya karena takut dimarahi. Anak itu tidak mau cerita karena takut nggak didengerin lah sama si mama sama si bapak. Yang ada malah diberantem, yang ada malah berantem. Udahlah nggak usah cerita-cerita aja. Padahal ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia malah banyak cerita, gitu ya. Apalagi kalau misalkan SMP, ya. Kalau bayi selalu bilang kata ibu aku, kata ayah aku begini. Kalau ketika SD, kata guru aku seperti ini, kata ibu aku seperti ini. Kata guru aku, pak guru, bu guru seperti ini. Ketika meranjak SMP, SMA, kata teman aku, harusnya aku itu seperti ini. Beda ya, gitu ya. Ketika bayi, kata ibu dan ayah aku harusnya seperti ini. Ketika SD, kata guru aku harusnya seperti ini. Ketika SMP, SMA, kata temanku, gitu ya. Aku itu harusnya seperti ini. Gitu. Ya, jadi bonding itu harus dimulai dari ketika anak-anak, ketika bayi gitu ya. Kalau misalkan ada ayah tidak dekat dengan anaknya ketika bayi, ketika besar juga dicanggung gitu ya. Ada anak, ya kalau misalkan anak dekat sama ibunya, hal yang biasa lah ya. Karena ibunya selalu ngajak ngobrol, karena ibunya selalu ngajak eh, makan bareng gitu ya. Bagaimana dengan ayah? Yang kadang-kadang ayah ini, sudahlah pendidikan mengasuh anak itu urusan ibu gitu. Ayah hanya pergi mencari nafkah, pergi keluar gitu ya. Nah, itu bisa berdampak ketika dia besar, anak tidak mau cerita kepada ayahnya karena ayahnya pun juga ketika masa kecilnya tidak punya pengalaman-pengalaman yang indah, jalan-jalan bersama dan sebagainya. Gitu. Itu ya, Ibu Kusuma Bangsa, introvert itu sepemahaman saya itu bawaan dari orang tuanya, jadi dibentukkan dari orang tuanya karena kalau sejak lahir anak itu cerewet. Selama tanda kutip ya, anak itu normal gitu ya. Kalau anaknya normal gitu ya, maksudnya tidak menderita fisik, tidak menderita apa segala penyakit tertentu gitu ya. Anak itu cerewet kok gitu ya. Bayi yang lahir itu cerewet. Dan itu berarti dia selalu pengen banyak bertanya dan selalu mengungkapkan apa isi pikiran dia. Itu berarti kan extrovert. Nah, bagaimana memotivasi anak yang overthinking dengan keadaan yang selalu lebih menantang? Ini harus ditanyakan ini eh, Bapak siapa ya? Ini Bapak Pak Ibu H gitu ya. Overthinking yang dimaksud seperti apa ya? Gitu ya. Bagaimana motivasi anak overthinking dengan keadaan sekarang yang jauh lebih menantang? Overthinking itu di bagian yang mana ya? Boleh Bapak Ibu H gitu ya menjelaskan lebih lanjut? Ya, jadi overthinking yang dimaksud itu seperti apa? Gitu. Apakah overthinking terhadap dirinya sendiri, gitu ya, terlalu berlebih-lebihan, gitu ya? Dengan keadaan yang sekarang itu, apakah karena sekarang mah cari kerja susah banget, gitu ya? Sekarang cari pasangan susah banget. Apakah seperti itu, gitu ya, overthinkingnya? Orang tua berantem terus dan sebagainya. Nah, ini saya tidak tahu ya, Bapak H, Ibu H, gitu ya, overthinking yang dimaksud seperti apa? Kalau misalkan ternyata overthinking itu kalau secara umum gitu ya, maka anak harus dikenalkan bahwa dunia ini sudah ada Allah yang mengatur, termasuk dirinya.
tenang kok ada Allah gitu ya. Eh, Semua akan baik-baik saja gitu ya. Tinggal kita bagaimana caranya anak itu disampaikan kepada anak itu. Kalau karena bisa jadi overthinking itu kan berpikir berlebihan, artinya sesuatu di luar apa ya, sesuatu yang kayaknya mengganggu gitu ya, mengganggu, menakutkan gitu. Pada dunia ini baik-baik saja kok kalau selama ini kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, anak itu dekat dengan Allah, semua akan baik-baik saja. Pertemanan, pasangan gitu ya, eh, orang tua dan sebagainya gitu ya. Yakinkan bahwa Allah itu dekat. Innallaha ma'ana. Allah selalu dekat dengan anak kita. Ya, yakinkan bahwa Allah sebagai pemiliknya, Allah dekat dengan anak kita, maka apapun gelisahnya, apapun overthinkingnya, curhatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan batin. Gitu ya. Jadi harus diajarkan bagaimana cara anak itu untuk dekat kepada Allah supaya overthinkingnya tidak berlebihan, yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan segala permasalahan yang anak hadapi begitu. Itu ya, Bu Hab, Bapak Hab, gitu ya. Mudah-mudahan puas. Lalu ada selanjutnya, mulai usia berapa anak itu bisa dipahamkan bahwa anak itu adalah titipan bukan milik ayah ibunya. Karena terkadang ketika masih kecil yang dia pahami anak semua keinginan bisa diwujudkan ayah ibunya. Dari semenjak lahir, Bu, gitu ya. Eh, kita ngasih pelajaran tidak bisa sekali, gitu ya. Kenapa harus dari sejak anak? Karena kalau masalah tauhid itu tidak memandang usia, gitu ya. Kalau mengajarkan sholat itu ada panduannya di ketika usia 7 tahun, gitu ya. Kalau mengajarkan ilmu matematik berhitung, gitu ya, berhitung membaca itu ada aturannya, ada fikihnya, yaitu di usia 7 tahun. Tapi ketika memahamkan bahwa kamu itu milik Allah itu dari sejak kecil. Karena tauhid ini adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang perlu diimajinasikan. Makanya banyak beragam cara anak untuk paham bahwa Allah adalah miliknya, Allah adalah pemiliknya, bisa lewat ayah ibunya, tauladannya, bisa lewat alam, gitu ya, bisa lewat makanannya, bisa lewat bencana. Kita nggak tahu yang mana. Tugas kita sebagai orang tua memberikan ruang yang luas, pengalaman-pengalaman yang banyak untuk mengenal Allah, gitu ya. Lewat alamnya, gitu ya, diajak jalan-jalan ke pantai, nah, lihat pantainya luas, gitu ya. eh, Ikan-ikan yang ada di dalam laut siapa yang ngasih makan? Allah. Nah, langit lihat bintang-bintang mengelilingi planet bumi. Siapa yang mengatur rotasi bintang, rotasi matahari? Allah, bukan kita gitu ya. Nah, ini uang jajan dari ya kalau misalkan TK ya, TK kan sudah bisa minta jajan gitu ya. Nah, ini uang jajan ini dari Allah. Ayah hanya sebagai perantara. Oke, ayah dapatkan dari hasil jual beli dan uang itu adalah dari Allah, gitu ya. Dari Allah, eh, ini rezeki dari Allah. Maka apa yang harus kamu lakukan? Nah, ya kamu harus berterima kasih sama Allah, gitu ya. Kamu masih diberikan makan, gitu ya. Kamu masih diberikan uang jajan, kamu bisa hidup dengan nyaman. Ya, anak-anak Palestina, gitu ya. Begitu sengsara, gitu ya. Secara kasat mata itu anak-anak Palestina sengsara, padahal secara hakikatnya mereka itu bahagia. Nah, jadi dari sejak kecil dari bayi, nah kamu ini milik Allah, maka janganlah mempersekutukan Allah. Allah itu tidak terlihat nah saat ini, tapi Allah itu bisa dilihat ketika kita masuk surga. Yakinlah, kalau kamu jadi anak yang soleh, kalau kamu jadi masuk surga, kamu akan melihat Allah yang sesungguhnya. Itu ya, Bu Siti Nur Salihah, dari paham tidak paham, tuh kewajiban kita hanya memberitahu, memberi kabar gembira, memberi peringatan kepada anak kita gitu ya. Jadi kita mengajarkan tauhid bahwa Allah itu pemilik, bahwa Allah itu pemilik, bahwa Allah itu pemberi rezeki, bahwa Allah yang mengatur. Tugas kita hanya memberikan informasi, kabar gembira dan kabar peringatan. Apakah anak yakin atau tidak, anak paham atau tidak, usia berapa dia paham atau tidak itu urusan Allah.
gitu ya. Hasilnya terserah Allah kapan anak itu bisa paham. Yang penting kita tetap konsisten bahwa kepada anak kita bahwa rezeki itu dari Allah, gitu ya. Apalagi dari sejak kecil daya imajinasinya masih tinggi, masih besar gitu ya. Oh, ya ini dari Abi Yunus. Jazakallah ya Zaid gitu ya. Pencerahannya semakin berbesar hati karena saya diamani anak berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ini perspektif kita ya, gitu ya. Berkebutuhan khusus ini menurut kita kurang, tapi menurut Allah sama saja. Allah, setiap anak yang terlahir pasti punya kelebihan, pasti punya potensi yang dimiliki yang sudah Allah tanamkan. Karena apa? Allah itu pemiliknya, gitu. Allah yang menciptakan. Allah itu tidak akan pernah sia-sia menciptakan segala sesuatunya. Termasuk Allah tidak akan pernah sia-sia menciptakan anak yang berkebutuhan khusus. Maka kewajiban kita sebagai orang tua adalah menerima dan mendidiknya sesuai kehendak Allah. Apa yang bisa kita ajarkan kepada anak yang berkebutuhan khusus? Sama kok dengan anak-anak yang lain. Gimana pun caranya, kenalkan Allah adalah pemiliknya, Tuhan yang patut kita sembah. Apapun kebutuhan dari anak itu, mintalah kepada Allah. Gitu ya. Jadi semua anak itu hebat, semua anak itu cerdas. Cerdasnya berbagai macam gitu ya. Ada anak cerdas karena hitungannya, ada anak cerdas karena komunikasinya, ada anak cerdas karena bisnisnya gitu ya. Ada anak cerdas, wah, macam-macam gitu ya. Allah ciptakan beragam macam berbagai macam kecerdasan gitu ya. Karena itulah ciptaan Allah. Pasti yang diciptakan oleh Allah itu sempurna. Sempurna menurut Allah bisa jadi tidak sempurna menurut kita gitu ya. Berkebutuhan itu mungkin bagi kita kayak nggak normal, padahal bagi Allah itu normal-normal saja kok. Pasti punya potensi, punya maksud, punya tujuan yang Allah sudah tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, dari Bu Rohana, Alhamdulillah materi ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita bersyukur. Tapi di sisi lain, kalau kita ingat bahwa anak bukan milikku, tapi titipan dari Allah, justru menjadikan saya meningkat rasa cemasnya, khawatir tidak amanah. Khawatir itu sesuatu yang lumrah, Bu, gitu ya. Eh, yang penting bagi kita untuk terus mencoba, begitu ya. Untuk terus mencoba, untuk terus meminta pertolongan kepada Allah, gitu ya. Butuh satu kampung untuk mendidik anak, gitu ya. Jadi kita mendidik anak tidak bisa sendirian, harus kerjasama. Dan butuh Allah untuk menjaga, merawat anak kita, baik dari segi fisik, dari segi akal, maupun dari segi jiwa, gitu ya. Agamanya, gitu kan anak itu diciptakan dari ada jasad, ada ruh, ada pikiran, ada fisik, ada jiwa, ada hati, gitu ya. Nah, yang bisa menjaganya adalah Allah. Kita cemas, oke lah kita cemas, takut tidak amanah. Tapi ingatlah, sepanjang kita mengikuti apa yang maunya Allah, sepanjang kita mengikuti tuntunan Quran dan mencontoh Rasul, insya Allah semuanya akan berjalan aman gitu ya. Tidak perlu kita cemaskan. Cemas itu berasal dari was-was saja, bisikan setan saja gitu ya. Kita minta pertolongan pada Allah, ya Allah jagalah anakku karena ini milikmu, maka jagalah, berikan rezeki yang banyak, berikan rezeki yang barokah, berikan pasangan yang baik, berikan pendidikan yang baik. Tugas kita orang tua hanya mendoakan. Lalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga anak kita dari apa yang bisa kita kendalikan ya. Tadi, apa yang bisa kita kendalikan? Makanan di rumah bisa kita kendalikan. Makanan di luar rumah itu tidak bisa kita kendalikan, gitu kan? Maka tugas kita adalah meminta bantuan kepada Allah sebagai pemiliknya. Ya Allah, jagalah anakku ketika di luar. Begitu. Takut untuk mencoba dengan tantangan sekarang, takut melangkah. Yakinlah bahwa bahwa anak yang diciptakan hari ini sudah disiapkan untuk menghadapi zaman berikutnya. Gitu ya. Ayah bunda, mungkin kalau kita flashback ke tahun 90-an, begitu ya. Anak-anak TK mungkin masih bermain gitu ya, bermain tanpa gadget gitu ya, bermain dengan teman-teman sekampungnya. Tapi anak-anak hari ini usia TK, SD gitu ya, itu bisa berkomunikasi dengan anak-anak di luar pulau, di luar kota gitu ya.
bahkan mendapatkan informasi yang baik dan buruk itu dari luar negeri gitu ya. Selama kita memohon pertolongan pada Allah dan kita yakin bahwa anak itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi zaman berikutnya, zaman yang mungkin lebih kompleks masalahnya gitu ya. Gitu. Jadi ya teruslah berbenah diri. Anak yang soleh terlahir dari orang tua yang soleh gitu ya. Jadi siapa yang harus diperbaiki terlebih dahulu? Orang tuanya. Yang mudah-mudahan kalau kita orang tuanya dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, anak akan ngikutin. Bagaimana dengan anak Ibrahim? Ibrahim sudah soleh, tapi anaknya murtad gitu ya, tidak percaya kepada Allah. Anak yang tidak percaya sama Allah seperti anaknya Ibrahim itu urusan Allah dengan anaknya. Tapi tugas orang tua Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim ya, salah mohon maaf. Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak yang tidak beriman kepada Allah. Apakah Nabi Nuh sebagai orang tua telah gagal mendidik anaknya? Tidak, gitu ya. Nabi Nuh sebagai orang tua itu sudah memenuhi kewajiban mendidik anaknya untuk beriman kepada Allah dan sudah termasuk orang yang soleh, penghuni surga. Anaknya tidak apa ya, tidak beriman kepada Allah, itu urusan anak kepada Allah gitu ya. Jadi jangan takut mencoba, karena kalau tidak mencoba kita tidak tahu hasilnya gitu ya. Mencobalah dengan persiapan, dengan ilmu gitu ya. Jadi mencoba mendidik anak dengan beragam metode, dengan ilmu, dengan pemahaman gitu ya, dan terus belajar begitu. Oh, enggak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan atau ada yang mau bertanya langsung? Silakan, ada yang mau ditanyakan langsung. Dari Bu Rahana, Bu Aida Cakrawati, Bu Ayu, Bu Aisyah, Bu Makwah, Bu Sri, Pak Pedro, Bu Lili, ada yang ditanyakan enggak? Bu Emma, Bu Irma, Bu Husnul, gitu ya. Bu Santi, Bu Laili, Pak Adik, gitu ya. Bu Siti Nur Salihah, Bu Dina, Bu Farida, Bu Dewi, Bu Afifah, gitu ya. Adakah yang menanyakan lagi? Ada kita diskusi barangkali, Bu ya. Bu Siti Nur Salihah, Bu Dina, Bu Dewi, Farida, banyak juga yang hadir ya. Alhamdulillah. Ya, boleh nanti PPT-nya dikirimkan ke grup ya, gitu ya, terkait apa yang disampaikan hari ini. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk apa ya, follow Instagram kita ya, follow Instagram kita. Ini ada Instagram underscore keluarga cerdas underscore gitu ya. Di sini ruang belajar dan diskusi bagi orang tua, pemilih OT, belajar parenting melalui metode film dan acting. Kita juga banyak agenda, gitu ya. Salah satunya berpetualang bersama alam. Kau bahagiakan banyak hati. Tumbuh baik anakku, jadi indah dirimu. Suatu saat nanti kau yang kan menggantikan kami, meneruskan cerita ini. Tetap melangkah walau dunia tak
Ya, itu ya kegiatan kita, salah satu kegiatannya. Ada yang lain juga ada. Nah, nah ini membasuh pengasuh. Hmm, Ketiga materi tersebut itu menjadikan saya insya Allah bisa mindful menjadi orang tua. Dan satu hal lagi yang harus ditanamkan kepada saya dan suami saya adalah komunikasi yang efektif agar menghasilkan anak-anak yang cerdas. Sangat luar biasa sekali menambah pengetahuan dan wawasan khususnya untuk pribadi saya. Menambah wawasan dan saya ingin sembuh gitu teh dari trauma masa lalu atau inner child yang saya punya beberapa tahun ini. Semoga dengan mengikuti acara-acara webinar di Keluarga Cas ini, inner child saya bisa sembuh teh. Alhamdulillah sedikit lega teh. Dan sekarang mulai bisa menerima inner child di dalam diri aku sendiri. Semoga kedepannya keluarga cerdas bisa menghadirkan narsum yang luar biasa yang hebat lagi. Terima kasih. ya, itu ya beberapa kegiatan kita. Boleh nanti dilihat di Instagramnya begitu ya. Nanti juga saya akan menyampaikannya di grup-grup acara berikutnya tanggal 25, tanggal 20 Desember di Masjid Al-Mukarramah Cimahi tentang membahas luka pengasuhan. Lalu tanggal 25 Januari berpetualang bersama alam begitu ya. Ini dari Bu Rahana, materi ini sangat terasa ketika kita merasa belum maksimal untuk mendidik anak sesuai dengan harapan, hasil atau prosesnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, betul ya, Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kita lakukan mungkin ya tidak sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah bahwa karena anak itu milik Allah, maka yang akan terjadi adalah sesuai dengan harapan Allah, gitu ya. Jadi kita harus mengembalikan anak kita kepada Allah, siapapun miliknya, kita serahkan kepada Allah, anak ini mau dijadikan anak. Supaya kita tidak merasa bersalah, begitu ya. Tidak merasa gagal jadi orang tua, padahal tidak, gitu ya. Kita kalau misalnya sudah punya ilmunya, sudah kita coba praktek, kita sudah coba didik dengan baik, insya Allah kita menjadi orang tua yang dapat dibanggakan oleh anak-anak kita, menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Intinya kita banyak hutang proses dalam mendidik anak-anak. Sehingga saya berusaha setiap Ramadan pas kumpul bareng anak-anak saya selalu minta maaf karena banyak hutang proses. Jadi yang berproses bukan hanya anak, gitu ya. Yang berproses dalam pengasuhan adalah orang tuanya. Ketika anak belajar tentang bagaimana berbicara bahasa yang santun, maka orang tua belajar bagaimana menyampaikan bahasa yang santun kepada anak-anak kita. Gitu ya. Jadi fokuslah kepada apa yang bisa kita kendalikan dan biarkan Allah yang mengatur apa yang tidak bisa kita kendalikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita foto bareng dulu? Foto bareng dulu. Kita buka kamera dulu. Maka Bapak Ibu sekalian yang bisa on time, kita foto bareng dulu. Barangkali ya. Eh, Silakan Bu Rohana sudah buka on cam, Bu Hid sudah on cam, Pak Eli Mekar, Bu Dia, kita on cam dulu sebentar ya, kita foto bersama dulu. Sudah semuanya. Ini ada 2 halaman ya. Ada 2 halaman, 1, 2, 3. Nanti kalau sudah ajarkan saya ya. Ini Ya, nanti jangan lupa ajarkan saya Bu. Ya udah kalian sekali lagi. 1, 2, 3.
Baik itu, terima kasih. Maka silakan saya silakan pada MC untuk menutupnya. Oke, terima kasih untuk Ayah Zaid telah memberikan materi tentang anak bukan milikku kepada Bunda Ayah sekalian. Eh, kita akhiri kegiatan hari ini dengan Alhamdulillah. Terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Saya Muhammad Mustafa izin mengundurkan diri. Maaf kalau ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Ustaz. Ya, silakan.